Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi الذين يحسنون إسلامهم ولم يعملوا شيئا فارغا. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah Allah, jemaah khutbah di majelis yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, khusyuk, lagi mutawakal juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah, 1 minggu yang lalu kita semua memperingati Hari Santri Nasional, yaitu pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Hari Santri ini untuk mengingat seruan jihad pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari melawan tentara sekutu pada tanggal 22 Oktober 1945 pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini kita sudah menikmati udara kemerdekaan 75 tahun lamanya. Semangat itu harus tetap terpatri dalam diri semua santri sebagai garda terdepan umat Islam saat ini. Santri sebagai generasi muda umat ini harus tetap kuat, berdaya, punya konsep yang progresif dan mampu menjadi agen perubahan perilaku dan perangkat bangsa. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 Allah SWT mengamalkan agar kita takut kepada generasi yang lemah. Wa yasalladina wadarakum min qalbihim dzurriyyatan dha'afa wa hum 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam sebuah hadis Muslim Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu al-qawiyyu khairun muhabbun ila Allah min al-mu'min al-dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jemaah rahimahumullah. Tantangan saat ini tidak lagi berupa penjajahan secara fisik, namun penjajahan yang lebih sulit dari hal itu, yaitu penjajahan pola pikir, penjajahan budaya. Maka untuk menjawab tantangan ini, santri dan kita semua harus memiliki multi talenta, bekali diri kita dengan setidaknya ada 5 kekuatan. Pertama, kuatkan akidah kita. Seorang mukmin yang kuat akidah dan tauhidnya akan menjadi pribadi yang taat, soleh secara personal, soleh pribadinya, juga soleh secara sosial, menjadi teladan umat, bermanfaat bagi masyarakat. Akidahnya yang kokoh tidak akan terpengaruh dengan perubahan zaman modern dengan sekian banyak budayanya. Kekuatan akidah yang utama adalah menyembah Allah dan tidak menyebutkannya, dan yang kedua adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Korban ini harus tetap kita jaga sekuat-kuatnya, tidak bergeser sedikit pun apapun alasannya. Kedua, ini kekuatan fisik.
Kesehatan badan akan mendukung segala aktivitas kita. Badan yang sehat akan memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ibadah yang kita lakukan, stabilitas belajar, stabilitas bekerja, dan stabilitas berkreasi kita dalam semua bidang yang kita kuasai dan geluti. Agar fisik kita sehat, maka harus kita ikhtiar untuk sehat itu sendiri. Yang lainnya olahraga tentunya, tidur teratur, menjaga kebersihan dan seterusnya. Ketiga, kuatkan ilmu kita. Menghadapi tantangan saat ini, ilmu menempati prioritas pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan media informasi dan media sosial merupakan tantangan berat yang harus kita jawab dengan kekuatan ilmu. Membentengi fikih kita yang benar dalam beragama dalam semua aspeknya. Saat ini diperlukan sinergi antara kekuatan pengetahuan agama juga pengetahuan teknologi. Maka santri dengan semua potensi dan semua hal yang disiapkan untuk dapat menempatkan diri untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadapi zaman yang terus berkembang dan tidak pernah surut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya berilah ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Keempat, kekuatan ekonomi. Sebenarnya kemudian Rasulullah SAW kepada sahabat tentang pentingnya ekonomi. Aku pernah tahu seorang pemilik gunung yang ketika tiba di Madinah saat diuji Rasulullah SAW tidak membawa uang sepeser pun, dan yang pertama kali ditanyakan adalah di mana letak pasar. Total aset yang ditinggalkan beliau ketika wafat kurang lebih sejumlah 3,2 juta dinar, atau dalam rupiah sekarang 6,2 triliun. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang dari Rasulullah bersama Rasulullah SAW yang ditaksir kekayaannya mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bekerja keras mencari karunia-Nya. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah SWT berfirman, "Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah tunaikan sholat, maka berbalarlah kamu di muka bumi dan cari karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang kelima, kekuatan semangat yang harus tetap kita patuhi. Salah satu faktor penentu kesuksesan seseorang adalah tekad dan himmah yang kuat. Dengan tekad yang kuat akan mendapatkan jalan yang mudah dalam meraih kesuksesan seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idza qulna lillakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat turun kursinya di atasmu, supaya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepada, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kata kubur dalam ayat di atas bermakna tekad. Sebab salah satu sikap Bani Israel rahmatullah alaihi yang selalu terbilang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka tidak pernah memiliki keteguhan hati dan tekad dan menjaga dan tidak pernah memiliki janji yang telah mereka buat. Sebab kita semua mendapatkan pemberian Allah SWT dari sifat yang sangat buruk ini. Jangan kita rahimahullah. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan khutbah ini dapat kita nikmati bersama, dan semoga kita tercatat sebagai santri generasi yang memiliki multi kekuatan yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ladzi khalaqakum wa razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal tusawwaitum an yaf'ala min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhina wa mustafa wa
وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ويا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه، وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكه المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وارض الله عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من قتل المسلمين، ودافع اعداء الدين، واهل كلمتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصه وعن سائر بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان غيركم بالعدل والاحسان واليكم كل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر.